upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi political ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet dan ya yang paling penting itu proses legalnya, proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legal. Lu buta? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Nah makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha-pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Laut itu kan pagar laut, soal pagar laut mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya yang paling penting itu proses legalnya, proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Terima kasih Pak. Harapan LSM, harapan kritisi, harapan kalangan akademis tidak bisa ditunda, dan dalam kejar-kejaran dengan sensasi kita tetap harus balik pada substansi, yaitu pelanggaran hukum. Di belakang pelanggaran hukum itu pasti ada transaksi politik. Di belakang transaksi politik pasti ada upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi political ekonomi ketika Presiden Jokowi upeti-upeti bisnis. Kan semua ini mesti kita baca di dalam kondisi political ekonomi ketika Presiden Jokowi menginginkan kemenangan di 2019. Jadi itu pasti di belakang itu bekerjalah mesin-mesin politik, mesin-mesin ekonomi untuk membackup ambisi Presiden Jokowi. Jadi hipotesis ini mesti kita terangkan. Jadi kalau ditanya itu zaman menteri siapa, nggak penting zaman menteri siapa, karena pada waktu itu Presiden Jokowi menguasai kabinet dan secara sistem presidensial ya presiden bisa iakan semua permintaan yang atau meminta supaya semua menteri itu mengiyakan kepentingan dia kan. Jadi kita baca itu juga dalam latar kepentingan politik Jokowi di eranya yang menghasilkan terbitnya HGB dan HGO itu kan. Walaupun skandal-skandal ini mungkin sekarang masih bisa ditunda, tapi ini akan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi kita mau ambil semacam kepastian bahwa lokus deliktinya ada di pantai utara, tetapi tempus deliktinya itu ada di era Pak Jokowi, dan itu sebetulnya yang mesti dibongkar itu. Dan itu biasa aja kan, karena nanti juga akan melibatkan proyek-proyek yang sejenis itu. Nah, kesempatan-kesempatan sederhana ini yang mesti dibaca oleh para menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo untuk tampil ke publik. Bikin aja 3-4 menteri tampil ke publik, lakukan pendataan awal dan kasih hipotesis. Menurut kami memang masih ada pemeriksaan, tapi kami percaya bahwa akan ada yang dihukum. Kira-kira itu, karena publik ingin ada yang dihukum, itu masalahnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan media demokrasi. Soal pagar laut yang misteri katanya dibuat di tahun 2023, di mana pada saat itu adalah pada eranya Pak Jokowi. Akan tetapi pemirsa,
segala perbuatan, segala yang ada atau segala kasus yang mungkin terjadi sebelum 2025 atau sebelum di masanya Pak Prabowo Subianto, itu bukan berarti Pak Jokowi juga yang salah. Kalau semuanya di negeri ini disalahkan kepada Pak Jokowi, maka Pak Jokowi ini adalah orang yang paling buruk, pemirsa. Kalau itu yang menjadi titik kesalahan hanya pada satu orang. Akan tetapi di negeri ini atau di bangsa ini, di negara ini banyak sekali pejabat-pejabat, baik itu dari kementerian, baik itu dari gubernur, baik itu dari bupati. Terus kemudian si Rocky Gerung ini menyatakan bahwa atas izin presiden, Bung, semuanya kalau atas izin presiden, maka tidak ada akan korupsi. Semuanya yang melakukan tindak pidana korupsi itu karena memang tidak seizin presiden. Mana ada kepala negara yang tega untuk melakukan tindak pidana korupsi? Oke lah, memang Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali diperbincangkan, wabil khusus di internal mantan partainya ya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan tetapi apakah Pak Jokowi itu dinilai salah? Kan tidak juga. Pak Jokowi sudah melakukan yang terbaik dan menjalankan sesuai dengan tupoksinya beliau sebagai seorang presiden. Tapi apakah ketika ada kesalahan atau ada hal-hal yang bobrok di negeri ini, apakah itu juga kesalahan presiden? Kan tidak juga. Sama halnya di suatu keluarga. Kepala keluarga adalah ayah ataupun bapak. Ketika anaknya melakukan kesalahan, apakah itu atas izin ayahnya? Kan tidak juga. Ketika seorang ibunya selingkuh atas izin bapaknya, kan tidak juga. Itu karena kesalahan itu ada karena memang ada kesempatan. Begitu anehnya 30 km laut dipagar dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Iye, lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ye. Ditanya ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ya, ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Iye, itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin, ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir, siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal,
nakut-nakutin rob, gue kepret lo. Jangan takut ya kawan, betul. Makanya rakyat. Ya, itu kira-kira pemirsa. Di negeri ini memang banyak sekali budaya bangsa, agama, bermacam-macam berada di negara ini. Oleh karena itu, kenapa harus ada NKRI? Karena kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, agar supaya kehidupan rukun berbangsa dan bernegara ini tetap berjalan sampai hari ini. Nah, menanggapi dari isu yang tadi pagar laut yang misterius, yang saat ini memang sudah dibongkar dan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Namun di balik itu juga Pak Menteri Nusron Wahid juga sudah mengunjungi pantai dan menginstruksikan untuk mencabut pagar laut tersebut. Perlu diketahui pemirsa, banyak sekali sebenarnya sudut pandang yang mencerminkan sudut pandang yang memang berbeda-beda ya. Ada yang katanya dari swadaya masyarakat, ada juga yang katanya memang ini ada campur tangan seorang kepala desa. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini dari perusahaan Sugeng Sedayu dan sebagainya lah, banyak sekali. Mari kita lihat nanti bagaimana ending dari pagar laut tersebut ya. Jadi saya rasa kalau tentang Pak Jokowi kan sudah menanggapi itu, kalaupun sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan surat izin prosedur mekanismenya, ya berarti itu hak milik perusahaan. Tapi kalau tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, ya itu ilegal. Contoh misalkan laut kan tidak boleh untuk dijadikan hak milik, itu karena laut itu memang milik negara gitu. Siapapun yang mengizinkan atau yang memberi izin terhadap surat sertifikat tersebut, maka itu keliru. Kan kesimpulannya dari presiden kita ini akan begitu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.